Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqara liyata'allam 'ilman illa ghufira lahu qabla an yakhtur. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa apa itu, Bu? Doa apa itu? Yang diambilnya doa apa itu? Doa agar dilancarkan bicara ngomong. Ya, sepinter-pinternya orang ngomong, kalau nggak ada persiapan repot, Pak. Maka salah satu caranya, senjatanya biar lancar ngomong, baca doa itu. Mau ngomong sama laki, mau minta duit, baca doa itu. Ya. Kan kalau ngomong yang baik-baik kan susah ya. Yang ngomong gampang gitu. Doanya. Tiada kata indah yang pantas kita ucapkan di kesempatan pagi ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Yang pertama, kita syukuri taufik. Apa itu taufik? Ya, sering dengar gitu ya. Taufik itu ya suatu anugerah yang diberikan Allah kepada hamba yang dipilih untuk melakukan, melangkahkan, menggerakkan anggota tubuhnya menuju sebuah tempat di mana ya untuk melakukan ibadah. Susah ya, Pak. Kita orang-orang yang dipilih, ya makanya dikasih itu ya. Gitu. Cuman kita yang ngejalanin, alhamdulillah kita bisa menjalani. Ya, di sela-sela rintangannya berat. 3 tuh yang bisa menghalangi taufik. Pertama, malas. Ya, udah sebenarnya bisa berat. Ya kalau malas, tetap malas banget tuh. Enggak, ya mau sampai makan kalau tinggal nyuap malas. Ya udah, nggak sibuk. Ngomong ngejak kue kata ngawarin bang. Oh ya. Udah ngejak kuenya minta jam 8. Orang Bandung nanas doang mau dinasar. Ya, sibuk kalau kebelaju. Ya, belak balik. Mami ngobrol. Ya, gitu. Yang ketiga adalah sakit, ya. Sehat doyan madang, ya pikiran puyeng, pikiran lebaran baik. Udah masuk angin, pikirin baik, jangan pikirin lebaran. Ya, alhamdulillah kita lewatin itu. Topik yang diberikan Allah SWT. Yang kedua, inayah. Allah kasih tolong, kasih bantu kita. Dari bantu tolongin kita yang kadang-kadang mau kan. Ayo bantuin. Kan? Males ya susah. Kasih daya. Hidayah dari kamu. Hidayah ini mahal, ya. Luar biasa. Maka anugerah yang paling besar itu kita mendapatkan hidayatul iman, hidayatul din,
Ini yang harus kita yakin, yang harus kita yakin, kita syukuri. Orang-orang susah, mari kita mau bersyukur. Alhamdulillah ada hidayah iman di dalam. Dilengkapi dengan nikmat yang luar biasa. Pertama, panjang umur. Alhamdulillah. Saya bulan puasa tahlil terus. Akhirnya saya mau matok nih. 7 malam umur mana-mana dari sini. Gitu. Pada dia Ustaz kan emang tahlil. Kita pakai yang 11 ya. Jadi daripada pengen yang 11 baik. Kalau ini bukannya nambahin 2-3 dari 11. Biarin ya. Tapi kan Ustaznya yang dipakai yang 11 nya atau sama baik udah jam 8:10. Bacanya saya bacanya saya panjangin. Kalau begitu yang 2-3 salah lagi Pak. Iya, saya sengajain begitu. Dia yang paling lain kalau pada ikut yang paling pengen tahu juga. Nyambung terus jadi tahu. Gitu. Alhamdulillah kita mah akan ditahlilin. Kayak kalau orang tahlil jangan tidur. Kalau tidur beneran ya terus kita yang ditahlilin. Ya. Jangan orang ngaji kita pules tidur. Tapi kita yang diajiin. Mau saya ajiin? Mau nggak? Dia mau yang tidur. Cuman kalau ngaji di tempat tidur mah, ya itu nggak ada ruginya Pak. Cuma dudukin doang, duduknya doang, manin tak kolak karena itu. Barang siapa yang duduk pindah di tempat duduk masjid tidak ada kebagian tidak ada keutamaan bagi yang kecuali diampuni dosanya ini. Dosa siapa yang punya dosa? Paling banyak kali. Siapa? Yang ngomong. Kadang-kadang bisa bilangin rumah mau ngomel sama bayar bagaimana? Gitu sama dosa manusia. Nah, kalau satu penggugur dosa adalah dengan duduk di majelis ilmu. Gitu. Ini kalau kata dosa kita sebakul, udah berapa bakul tahun yang penuh orang masjid. Kalau kata ditunjukin dosa kita sama Allah, aib kita nih berupa dosa kesalahan kita, berupa tujuh rupa baunya, mau ada yang ke masjid di sini mau bau apa sih ya? Dalam bau kita sendiri dosa kita tahu. Kita sampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tempat kita umatnya yang menjalankan sunnah ajaran syariahnya. Semoga harapan besar kita mendapatkan syafaat berikutnya. Jadi syafaat itu dari Rasulullah adalah perkara yang menjadi kunci daripada surganya Allah dibuka. Makanya orang tua dulu itu ada mendawamkan Miftahul Jannah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu satu paket. Karena ini mengutip dari sebuah firman Allah yang dapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 kalau berfirman. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mengaku cinta Allah, tapi aspek kehidupannya melenceng dari syariat dan ajarannya Rasulullah, maka cinta kepada Allah, iman kepada Allah adalah dusta. Itu Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya. Dalam jalan kita Maroki juga sama. Jadi kalau pengen kehidupan kita, ya kita mau mengklaim mengakui cinta Allah, beriman kepada Allah, maka kehidupan kita harus sesuai dengan tuntunan syariat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah totalitas, maka selamat kita, bahkan tanpa hisab. Tapi kalau melenceng, ya melanggar dari hukum syariat yang ditetapkan Allah yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita termasuk al-muslimun al-fasik. Faulaika humul fasikun. Nah, kalau sudah faulaika humul fasikun, maka di situ ada yang namanya yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jazaa. Nah, kalau ada balasan dari semua kebaikan yang kita lakukan, itu menjadi pahala buat kita. Kalau balasan yang kita
terima atas berbuat baik. Keburukan kita, maksiat kita, maka di situ ada yang namanya balasan berupa pencucian dosa. Di mana itu? Di neraka. Kira-kira mau nggak cuci dulu Mas? Mau ya oga. Cuman baju kalau dimasukin ke lemari, kira-kira masih cuci dulu? Cuci dulu ya? Iya kan? Kira-kira itu cuci apa enggak ini? Nah, kuncinya kalau mau kita nggak dicuci, ya, tapi melalui langsung hisab dari Allah bersih, ya, nggak termasuk dalam fasikun, maka kata Allah kita masuk ke dalam tatanan kehidupan Islam secara totalitas. Namanya apa? Ya, itu dijelaskan dalam ya Al-Quran. Itu dijelaskan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah ke dalam Islam iman, ya, ke dalam Islam secara kafah. Jangan sekali-kali ngikutin langkah syaitan. Kita kadang-kadang ngasih ya, itu dia. Maka kalau sudah ada langkah-langkah gitu, nah gitu. Nah hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah itu maka kunci surga itu akan dibuka. Maka Rasulullah adalah manusia yang paling capek di akhirat, ya, demi mensyafaati umat-umatnya, gitu. Ya, semoga salah kita menjadi wasilah, ya, kita mendapatkan syafaatul umatnya. Baik, yang saya muliakan pengurus ya Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Misbalah, guru kita Mukarram Al-Ustaz Haji Dwi Nono, beserta seluruh stafnya, pengurus yang lainnya yang saya nggak sebut satu demi satu, namun insyaallah tidak mengurangkan izin dan hormat dan mahabbah, dan segenap para jamaah, bapak-bapak dan ibu yang ada 4 orang ya. Itu kan istri saya kan, jadi saya ikut tuh. Ya, saya takutnya siapa orang baru. Saya bilang ngapain subuh? Ya, madang ya udah. Kita jalan-jalan sama nyari angin. Baik, di kesempatan Ahad subuh pagi ini, ya, Ahad, biasanya sih kayaknya subuh. Di pagi ini kita tidak terasa begitu cepat perjalanan waktu, ya. Baru kemarin hari Senin, sekarang sudah hari Selasa, betul? Baru melihat kemarin tuh bocah anak-anak, sekarang udah bawa anak, punya anak. Cuma jangan deh kemarin bawa anak, ntar siang jadi kuntilanak. Itu ngerisan, yo ya, gitu. Jangan gitu ya, begitu cepat. Baru kemarin itu HP statusnya marhaban ya Ramadan. Sekarang udah lebaran, udah banyak pasang tweetun untuk mengucapkan Idul Fitri yang nama di beranda kita ya. Kalau kita buka Facebook itu, kalau Anda ingin mengucapkan Idul Fitri, pasang foto di sini. Gue bingung masang di mana. Ya, itu udah banyak. Begitu cepat. Nah, kalau sekarang udah berarti hari ke-27. Ya, bahkan ada yang udah ke-28, bahkan ada yang udah ke-30 kadang-kadang ini saya lihatin. Astagfirullahaladzim, udah kali itu tukang cilok, tukang somai udah pada dagang di sebelah, mana tukang cincau, tenggorokan seneng panas itu ngampung, tukang tape. Iya, sedangkan yang berpuasa semakin berat, semakin panas. Ternyata perang di Iran, ya, itu panas kemarin. Ya bagaimana nggak panas Pak? Rudal yang beratnya seton, kalau meledaknya di atas. Lalu kira-kira musuh panas apa? Pada saat kebakaran California dan Los Angeles di Amerika, suhu panas itu menyebar ke bagian negara-negara, bahkan sampai ke Asia. Apalagi bom, Masya Allah. Makanya kemarin saya mau kalau gini udah orang ngerasain udah kuat ngerasain panas, mau pindah kemana? Ke majelis kipas angin kayak gini merapat, aku bisa tidur, bukan tidur pengen tidur, itu baru panas ini. Makin berat ya, makin berat. Apalagi
2 hari lagi mau pulang kampung, ya pikirannya ke kampung baik. Benar ya, Pak Haji Dwi itu mah kalau saya kemana-mana. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhir perjalanan Ramadan yang setiap tahun kita laksanakan, kita jalankan, tidak lain tidak bukan adalah agar kita ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Bahkan bukan setahun sekali kita ingetin takwa, setiap hari Jumat. Ya, inilah yang setahun sekali. Maka tujuan akhir daripada kita diperintahkan yang menjalankan satu hukum syariat, salah satu hukum syariat kita berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. 2 keuntungan orang bertakwa. 1, akan diberikan keberkahan dalam hidup. Ya, keberkahan dalam hidup. Ya, apa sih berkah? Ya, berkah itu nikmat dalam menjalankan ibadah. Benar-benar. Ya, salah satunya ya berkah itu. Ya, ciri orang berkah itu adalah dia nikmat dalam beribadah. Yang kedua, setelah wafat dan meninggalnya nanti akan ditempatkan di jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau begitu? Lemah, iya, leilokan, masuk ada bahasa Jerman, Prancis. Memang kita koalisi ya, kita berkoalisi dengan barang-barang orang Sumberwangi. Ya, ternyata ada orang yang Kembarang, ada orang kampung sawah ya, orang bahasa kita sini semua ya. Gitu. Ini dari live streaming Pak, bagaimana ntar bahasanya biar pada belajar bahasa kita, ya, ya, pasti sama ya. Gitu. Nah, kita pengen berkah. Yang kedua, pasti kita pengen bertempat di surganya. Siapa sih nggak pengen di surga, Pak? Dan bahkan karena surga itu punyanya Allah, orang yang bertakwa itu, ya, tujuan dari berpuasa adalah berbahagia bertemu kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Pengen kita bertemu dengan sebenarnya Allah itu kayak apa gitu. Ya, kalau kamu dibayang uang kebayang, tapi nanti itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satunya dengan menjalankan salah satu syariat berupa berpuasa. Kata Nabi, farhatan lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Nabi, 2 bentuk kebahagiaan yang akan diberikan oleh orang-orang yang berpuasa dengan benar, yang menjadikan dirinya ada termasuk golongan orang bertakwa, adalah berbahagia pada saat berbuka puasa. Memang salah satu yang paling dirang, paling senang kita pada saat waktu berbuka. Walaupun jemaahnya, kalau ditanya, Ustaz ada nggak sih kalau buka? Nggak pernah saya. Jarang kan itu, paling 3 kali kalau saya ingat. Cuma saya makan lontong gorengan 5, gorengannya 5, lontongnya 5. Kalau gitu mau berapa? Sama ya. Ya, masalah paling 10 katanya. Baik Mas, bilang Ramadan kan? Itu senang banget. Girang bener. Sekarang nih waktu azan, ya. Di situ disodorkan duit 100 juta. Sama cendol yang diambil apa ya? Cendol. Ya. Gitu. Kalau saya mau begitu, cendol. Ya, tapi jelas mah di situ nggak ada yang kita senangin kecuali adalah pada saatnya waktu berbuka puasa. Beduk lama amat sih, yang orang pernah ada beduk sana. Ya, itu pasti. Yang kedua nanti kita akan bertemu wajahnya Allah, Sang Pencipta langit bumi, Maha Agung, Maha Kaya, Maha Besar dan Maha Segalanya. Itu akan kita bertemu. Oh, ini Allah ya. Gitu. Subhanallah.
Bahkan di dalam satu keterangan, ya, bersumber kepada salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab Syarifatu, bahwa nanti saking gembiranya, saking senangnya bertemu dengan Allah, kita nggak menyadari bahwa kehidupan jannah surganya Allah ini kita lupa. Saking kita senangnya melihat Allah. Sama, kita lagi sedang banyak-banyaknya duit motor, sedang-sedangnya bagus, tiba-tiba kita dihadapkan kepada wajah perempuan saking cakepnya. Lupa kita beli motor, akhirnya ngejebuk, nabrak, bodoh amat orangnya, kagum. Kita nggak nyadarin di kampung kita banyak motor bagus, udah nggak sadar tuh, hanya terlena dengan cantiknya wajah yang kita hadapi. Begitu nanti tuh. Jangankan itu dah, orang saking di pada saat fase kehidupannya Nabi Yusuf itu terkenal ganteng ya, terkenal ganteng gitu, terkenal ganteng, tampan gitu, keren dah begitu. Itu saking ngelihat Nabi Yusuf tuh, perempuan-perempuan tuh ngelihat Nabi Yusuf saking keren gantengnya, itu sampai ngegigit tangan tuh sampai putus. Saking begitu tuh ngilernya gitu. Subhanallah. Baru ngelihat Nabi Yusuf. Kalau ngelihat saya bukan gigit tangan. Nah ada dari mana ngelihat sama baik. Tapi kalau ngelihat Nabi Yusuf Pak, habis kalimat kita nyeblok nabrak. Nanti kita kena. Nah, jadi tujuan berpuasa itu agar itu kita dapatkan nanti. Mau nggak kita? Lemah, bahagia, berkah dengan keberkahan di dalam kehidupan dunia dan bertemu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah. Gitu. Kalau di neraka Allah nggak mau berpaling dia. Nggak mau sebenarnya Allah. Cuma karena memang harus ada konsekuensi dari pelanggaran hukum syariat tadi, maka disitulah diserahkan kepada kekasihnya Allah urus. Makanya ada yang namanya satu keterangan Pak, orang yang sudah digotong-gotong tuh, digotong-gotong, dia diklaim di sidang dan sudah diponis bahwa ini ada orang yang harus dimasukkan ke neraka. Dalam satu keterangan tuh, tapi ada dispensasi Rasulullah, jangan orang ini pernah bersolawat kepadaku dengan ikhlas. Luar biasa. Kita ikhlas nggak bersolawat, masih banyak rusak dalam ibadah kita, benar nggak? Iya kan? Ngecat rumah kira-kira ibadah nggak? Nah ibadah buat tempat kita. Pengen lihat tak? Pengen lihat keren nggak? Pengen lihat keren. Jangan kan pakai baju, jangan kan ngecat pakai baju masih pengen dilihat orang ya? Iya, pada tewek. Ya, larang boleh udah. Benar? Kita masih banyak rusaknya kan? Kayak larang. Betul? Gitu Pak. Nah, agar kita bertakwa. Terus nih kira-kira setiap tahun diperintahkan kita menjalankan ibadah puasanya berapa kali dalam hidup? Apakah sudah ada indikator kita termasuk nanti orang-orang yang bertakwa tadi? Belum? Belum? Belum nggak? Mudah-mudahan ada. Ya, dan harus itu. Kalau nggak celaka kita nanti. Nauzubillahimin dzalik. Nah, ada sebuah qaul yang dikutip oleh qaul Imam sahabat Nabi Khalifah keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, di dalam kitab Al-Jawahir Syarah Al-Arba'in halaman 194. Qala Ali at-taqwa huwa al-khawfu bil jarir wal amalu bit tanzir wal qana'atu bil qalir wal istidadu liyaumil rahil. Indikator orang yang bertakwa itu dikatakan Sayyidina Ali ada 4. Nah, temanya hari ini, pagi ini, ya, sebagai terakhir saya ngomong di sini, kecuali saya kasih jadwal lagi nanti yang berduit. Ya, karena menurut
jadwal yang diberikan pengajuan ijarah Ikatan Dai Rahmatan lil Alamin ini saya dapat di Selasa tanggal sekarang gitu. Jadi 3 kali kemarin ya, 4 kali yang ngurusin jenazah kemarin, ibu-ibu kagak datang. Iya gitu ya, hari apa tuh, hari Ahad tuh, kalau mantap bener itu. Pada takut di dalam pelatihan awak mulu. Iya, takut udah latihan pengen lagi. Tadi tungguin pada jam 8, mulai jam 10. Mentok aja ya. Gitu. Nah, indikator orang yang bertakwa itu kata Sayyidina Ali ada 4. Kira-kira harus indikator ciri kira-kira ini asal dari bentuk ketakwaan kita setelah Ramadan nanti ada nggak? Apa yang pertama? Al-khawfu bil jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Jalil, Maha Agung bertambah. Pernah takut tak? Pernah nggak kita merasa takut? Kalau takut sama Satlantas dari apa namanya? Dari raja, kira-kira bagaimana bentuk takut ya? Ya saya mencari jalan tikus, bukan jalan mobil. Emang agak punya SIM dulu. Dia punya SIM agak pernah ditanya. Saya tunjukin, saya agak berhenti saya depan polisi. Jalan-jalan begitu sialan. Pengen banget ditilang. Soalnya saya pernah enak banget ditilang itu dulu. Mana lagi belanja saya mau jualan sembako ya, suruh turunin. Apa yang makan kalau nilang jangan diturunin Pak. Orangnya turun, yang saya di motor kayak kirain belanja kayak turun. Punya SIM kan. Itu ngapa kagak pakai helm? Begitu dia kenal, ya emang saya mau ambil wilayah gitu. Ambil atau kagak pakai helm sih? Kagak punya SIM. Enak pas saya belajar tilang. Dia kagak di sidang kan, masih ada sisa belanja orang begitu. Damai urusannya 20.000. Gede banget kan 20.000 enggak? Mungkin lah ayo, gua bikin SIM nanti saya. Begitu bikin SIM setiap pesawat itu ada razia sampai berhenti. Saya pengen bantu razia saya. Sampai 2 kali ganti ini SIM. Kali ini luar biasa. Lagi belum punya habis SIM saya, belum punya SIM, habis razia itu asal ada razia udah kabur, kalau jadi ke Jampang. Memang paling rajin sono, usaha tuh. Iya itu nya 20.000. Ya masa takut banget saya. Kita nyompat tuh takut sama yang namanya makhluk. Apalagi yang mau ulah. Ya, kabur deh pokoknya. Nah, al-khawful jalil kata Sayyidina Ali, takutnya seorang hamba setelah dia menjalankan berupa ketaatan, berpuasa adalah semakin dekat, bukan semakin jauh kepada al-jalil itu. Jadi orang yang bertakwa itu semakin dekat kepada Sang Pencipta dalam ketaatan. Kemarin kita hari ini udah termasuk subuh sebelum azan udah datang. Ya besok nih setelah lebaran, ya begitu tingkatin baru kelihatan. Ya ini mah kalau udah komat baru datang gitu mah, takwanya nurun Pak. Kalau sudah nih kata Nabi, barang siapa yang sama aja ibadahnya nih hari ini yang kemarin, rugi lah. Kalau hari ini sholat qobliyah di subuh, besok kagak, celaka itu. Tuh ibadah. Nah kalau sudah nanti ketakwaan kita terbentuk, kesono semakin meningkat, baru itu namanya kita termasuk golongan orang-orang yang takwanya meningkat. Bisa belum kira-kira? Ini momen Pak, Ramadan nih udah mau pulang nih, udah mau pergi, udah mau selesai. Tahu besok nah kalau nggak kiamat tuh pasti datang lagi. Cuma kita kira-kira masih ada nggak? Oh, banget Islam. Oh, udah banyak banget. Belum bulan-bulan lebaran udah banyak yang pada pulang. Bulan puasa udah nyambung mulu. Aman. Saudara kalau meninggal. Kalau saya meninggal,
Untung katanya bukan ustaz, untung lu pengen ditahlilin. Udah cabok kalau sayang ya, siapa yang ngurusin? Siapa yang itu? Diajak pelatihan boga ketemu sama ustaz. Saya mau ngeri Pak, makanya saya mah di sela-selanya saya, ayo ada pelatihan ngurusin aja. Gitu, kan ambil ke sana. Ada kondangan, kondangan kadang-kadang jauh, ada pergi. Masa kami nungguin orang mati mulu? Nanti perginya. Coba-coba tiba-tiba dia mati. RT atau buku ngurusin. Diapain kira-kira Pak? Habis kita diguyur, di steam. Coba kalau kita punya pelatihan, punya tim, kan enak. Kata baju, kenapa sih orang pada kagak datang? Biasanya jamaah sekolah banyak sih Pak. Pada takut Ustaz. Kemarin nih siapa kemarin yang jadi peraga saya bungkus? Itu dia, anteng bener itu. Iya, nah kalau kemarin ibu-ibunya banyak, saya mau bawa istri, dari istri yang mati perempuan kan begitu. Yang datang cuma 5 orang. Ya, tapi alhamdulillah nanti ini bisa jadi tim nih. Nanti saya buatkan apa namanya? Saya buatkan piagam penghargaan yang tangan saya sama Pak Dwi nanti buatin ya sekarang. Gitu. Jadi kalau saya konfirmasi gitu, sudah enak tuh. Ya. Nah itu nanti. Jadi bentuk ketakwaan kita kepada Allah salah satunya adalah semakin taat, semakin dekat kita kepada Allah dan rumah-rumah Allah untuk beribadah. Yang kedua, ya, ciri takwa indikator orang yang telah mendapatkan predikat takwanya dari ibadahnya berupa syariatnya yang dijalankan berupa Ramadan ini, salah satunya adalah al-amalu bitanzil, amal ibadahnya dengan tuntunan sesuai syariat Islam. Sekarang banyak bingung Pak orang lain. Banyak orang ibadah sekarang ya ngaco macam-macam, enggak? Nah, kalau berbeda udah pasti, tapi kalau udah ngaco ini repot Pak. Ya, jadi kalau ibadah dalam struktur puri yang berbeda udah biarin selagi masih. Tapi kalau sudah ngaco ini repot. Banyak tuh, saya mau pernah dulu tuh ada satu kelompok habib, anak buahnya pada sholat di musola tempat saya tinggal. Ya saya memang pengurus musola di situ. Datang tuh sholat zuhur tuh, kita pada jamaah sholat saya. Dia mah pada sholat ngobrol, begitu sholat selesai kita pada bubar, saya antepin tuh zuhur, antepin tuh. Datang rombongan pas aja musola di dalam. Begitu saya selesai sholat, dia baru pada sholat tuh. Saya yakin mulai sholat, dia begini Pak, Allah Akbar. Setiap gerakan habis sholat, dia gosok-gosok gigi tuh, pakai ujung bajunya. Udah pernah kan? Dengar gak? Belum pernah, ya makanya. Saya Allah Akbar, gosok-gosok. Sampai Allah gimana? Gosok-gosok. Itu jibun berbanyak kali Pak. Astagfirullah. Kira-kira kalau begini ngaco nggak? Ngaco, ujung-ujung belum pernah. Sampai saya nanya sama Buya, ya, bilang apa guru, terus benar emang sholat gitu? Wah kalau ada yang ngaco, kalau kata guru yang ngaco, saya yakin asal datang lagi asal. Begitu juga sholat habis saya tendangin pantatnya Pak. Tuh saya kalau begitu, udah ngaco saya. Boleh hati lu dari tadi lu, ya. Kalau timbang jikir, misalnya kita habis salam dia langsung atas salah dia kagak pakai jikir, bodoh amat urusannya itu dia. Mungkin gitu yang penting sholat dia malah ngaco. Kalau itu mau ngaco Pak. Nah itu. Nah ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa baginda Rasulullah. Kira-kira tuntunan syariat yang dibawa Rasulullah siapa yang nyampein? Para ulama. Maka penting nih ngaji, ada kajian. Kalau ngaji sifatnya umum, dapat apa lo tahu, bingung emang tidur. Tapi kalau udah kajian itu baru nanti. Maka ada ngaji, ada kajian khusus. Begitu. Kalau umum paling wah, kalau lucu.
Kalau orang begini banyak, kalau nggak usul ya pulas, sama sebel. Mau nggak ngaji, benar nggak? Tapi kalau udah masuk ke kajian, makanya kalau ke kajian mantap, gitu. Itu penting ya waktu itu. Kita dapat ilmu dari mana? Ulama yang nyampein. Nah kalau sudah ulama yang nyampein, cuma kadang-kadang ulama itu terbagi dua, Pak. Ada ulama su, ya ini yang berbahaya, gitu. Tapi insya Allah, ya kalau segini-gini mau guru-guru yang masuk kemari mau ngaco, karena pasti ngaco gurunya, muridnya. Nah kalau udah ngaco itu keluar dari hukum syariat. Jadi kalau pengen beramal ibadah di Tanjil harus kudu ngaji. Yang ketiga, ya, al-qanaa'atu kata saya. Ciri indikator orang yang bertakwa, al-qanaa'atu bil qalil, ay ar-ridha bil qalil. Menerima ikhlas dari apa yang diberikan oleh Allah, ya, walaupun hanya sedikit. Jadi kalau dikasih Pak, tadi nih ada rezeki sedikit, gitu, daripada kaya misalnya. Nah kalau bilang alhamdulillah, rabbil alamin, udah banyak, segini doang. Nah, itu udah nerima itu. Kira-kira begitu orang kita. Begitu orang kita. Ya, ini Pak ada sedikit rezeki. Alhamdulillah. Dibuka, emang diangkat, buncuk bocah. Ya, kalau lu begitu kan nerima kamu berapa kan tadi? Emang segitu rezekinya tuh mau bakatan. Ini mau dibagi mana? Belum selesai yang segitu rezekinya. Nah kalau udah nerima begitu berarti kita udah ada bentuk ketakwaan. Tapi kalau ya barang segini, ya udah dah. Ya. Nah kalau sudah kena tuh nggak menerima itu rasa syukur kepada Allah sudah hilang. Bahkan terkikis, bahkan menjadi sebuah penyakit, menjadi penyakit iri, sampai dengki. Orang-orang sono DKI-nya banyak banget. Kita yang sahur di sini, makan di sini, ujuk cuma kasih orang capek. Nah, orang kaya suka duit. Nah, masih ada penyakit yang lain, masih kita berantakan deh. Kira-kira habis puasa sebulan hancur, ya, dengan tidak menerima dari yang sedikit. Susah Pak, dunia kejar bagaimana finishnya. Ya, yang terakhir, indikator ciri orang yang bertakwa setelah menjalankan ibadahnya itu yang dijalankan berupa puasanya itu pertama adalah al-ishtidadu liyaumir rahil, ya, banyak mempersiapkan untuk kepulangannya. Dia kepulangannya nanti. Kapan pulang Pak? Nanti kepulang, saya ntar pulang. Bahkan bukan nanti. Makanya kalau ibadah mah jangan nanti keburu mati. Entar keburu modal. Sama diri juga. Nah, kita ini bahkan pulang Pak. Bakal kembali kepada tempat kita yang sesungguhnya. Dunia mah hanya sebatas tempat singgah transit bentaran. Bahkan kata Nabi dalam satu hadisnya, berapa lama sih orang lama? Ini dilihat dari berapa umurnya. Berapa sih maksimal umurnya, kata Nabi dalam satu hadisnya. Inna a'mal ummati baina sittina wa sab'ina sana. Kadar, ya, umur umatku, katanya, kata Nabi, baina sittin 60 kisarannya, wa sab'in 70, wa aqalluhum, kata Nabi, a'izza'u dzalika. Dan kalau toh ada yang melewati masa itu 60-70 langkah. Di saya mah nenek-nenek tinggal ada 3 tempat saya seret. Emak saya sama tetangga 2. Dan kata Nabi, kalau sudah melewati itu yang langkah, itu juga tersiksa Pak dengan usianya. Jangankan lewat 60, 70, 4, 5 udah sekarang orang udah pada tersiksa Pak. Satu makan kangkung udah dengklek, bangun nyariin tiang.
Beneran, kesiksa. Apalagi 60, mak saya udah 90 apa tuh, kesiksa sama umurnya. Masya Allah, gua mau puasa, pol kata nenek saya, pol kentut tadi madam, orang udah tua. Kayak saya ngomong, bu, ini mau orang udah jangan puasa, siapin beras deh, ayarin pilihannya. Ama nanti dikodokin, buku saya banyak utang, kodokin gitu. Subhanallah, kesiksa lah, benar lah. Iya nih kayak gini-gini langka nih, kamu masih ada, tahu besok mah. Jadi dia masih ada kita. Pak, kalau mau lihat usia manusia mah, lihat umur manusia itu siapa yang bakal loncat bulan, lihat pun berapa. Itu tuh. Pernah menggambarkan bahwa Imam Al-Ghazali itu menggambarkan bahwa yang namanya umur manusia mah ya siapa yang bakal rontok lihat pun kelapa. Pernah lihat pun kelapa? Buah kelapa ada. Itu ada yang udah tua banget itu gaji sampai digigit dua keras ya udah garing lagi pun kelapa. Orang jatuh. Saya mah tuh ada yang udah tua sih udah dengkles, bayang masih hidup baik. Gila yang kemarin habis jalan naik motor kenceng banget ngejeblok trotoar mati 17 tahun. Betul? Itu memang manusia. Makanya kata no, yang bakal mati dia tua-tua jangan begitu. Ya, tapi kalau ada yang melewati masa itu langka. Itu. Jadi intinya tuh ya kita ini mau bakal lama transit sebentar doang. Nah terus al-istidadnya mau pulang, persiapannya mau pulang, ya apalagi pulang jauh kayak Pak Dwi, udah punya modal Pak, jangankan pulang nyaba ke kita, bener nggak? Kata Pak Saudara, saya nih kalau kemarin nih, saya jangankan kemarin, ke Palu yang cuma 5 menit, itu gue punya modal Pak, gue punya bekal, orang saya pernah kesiksa motor. Aku bawa duit dompet, duit mah ada di dompet, dompetnya kagak ke bawah buru-buru. Masa lu dorong-dorong motor Pak saya. Itu modal saya orang ke bawah. Lo mau kita bisa ngeset? Kira-kira kita bakal pulang, pertama kita akan ya singgah dulu yang namanya di alam barzah. Alam barzah itu perbandingan waktunya 1 hari di dunia, di alam barzah 100 hari. Di akhirat 1 hari di dunia 1000 tahun. Ayo bayangin. Lama kan? Lama di mana? Di alam barzah sama di alam akhirat. Di alam dunia kita sebentar doang jalannya loyong, pergi jauhan sedikit, udah punya modal, udah punya persiapan kita. Nanti kita bakal balik ke sono. Apa kira-kira yang dipersiapkan? Ngandelin boleh lagi, pasti emang kalau di dunia pasti ada yang ngasih. Di alam kubur kita, kalau masih dalam kubur masih pada ada yang hidup, pasti kita dapat kiriman, pasti ada bantuan. Apa itu doa? Pak pernah ada, kalau di sini ada yang hajatan suka kondangan nggak? Banyak ya, masih tradisi kondangan ada. Ya pasti ya Pak, sebagai bentuk apa itu? Empati kita sama saudara biasa. Nah kalau di sana mau di Jabon, kalau kondangan tuh ngasih amplop gini nih, Man, Pak, besar kayak hajatan Ustaz, ya, atau kalau saudara, ya ngasih itu. Nah sambil ngasih amplop bahasanya gini, kalau sono tahu di sini, saya menambahin yang udah banyak, begitu nggak? Kira-kira sama? Ada jadi sama begitu ya? Ini bukan dikira, begitu nambahin. Artinya apa kira-kira? Ini sebuah tafsir yang saya itu kalau suruh diminta dusun sama dulu saya. Akhirnya mau ayu saya pakai. Alhamdulillah. Itu suruh 5 menit jadi 50 menit saya harus itu. Jadi kalau kita ngasih kondangan, bahasanya begitu, emang pas. Jadi kalau orang mau hajat, nah itu emang kudu punya modal banyak. Bener gak? Iya. Nah sekarang kita mau mati nih, kagak punya modal, ngandelin yang tahlilan. Nyampe nggak kira-kira? Ya kalau menurut kita memang nyampe, memang ada hadisnya, ada dalilnya, ada referensi. Kalau kata yang orang nyampe, jadi gue punya ujian, biarin yang ributin. Yang jelas tuh yang gue bacain pakai 3 balik, kagak balik lagi. Ini tuh kalau tuh adanya.
Ya, benar nggak? Nah itu tuh kalau ditafsirkan, kalau orang mau pulang ke alam kubur kagak punya bekal, ngandelin dikasih dikirim dibantu, itu sama juga orang kondangan, orang ajak orang punya modal, ngandelin surat undangan yang dia sebar, mau ajak dan dia nyebar undangan 3.000 misalnya nih, udah pokoknya anak perawan gua yang ini mau gua mau ajakan gue, ditanya mau bini punya modal bang, gampang, gua banyak relasi, gua banyak kenalan, lu kagak kenal gua ngandor 5 desa, baik, ya kan? Akhirnya dia ngundang, gitu undang gampang ya, gua ngirim gua anu dia, taruh saja tunggu lunasi ada gopay dulu, bikin nyata undangan satu. Begitu pas sampai hari hanya ada 2 hari kosongan, olahan sama hari ramean, yang hari makan itu. Begitu olahan Pak, gerimis, ngecer gue dari pagi, antar-antar kalian pada orang pada datang. Begitu ramean hari Minggu dari jam 2 gelap banget, begitu asal bulan ada duduk hujan, ada datang kan kira-kira. Begitu harus hajatan, bujuk undangan ditebak 3.000 datang 300, tukang masak belum dibayar, benar nggak? Ngejek belum dikasih, stres kita mati Pak besok, ngambil gue mati, gue banyak temen, sering ke masjid doang, iya, ya sholat sunnah kagak, ya doa kagak, segitu-gitu aja modalnya. Pokoknya tertulis juga, iya didoain pasti tahlilin. Tahlil berapa malam? 7 malam. Modalnya tadi doang tuh Pak. Kira-kira habis 7 malam berapa ukurannya? Waduh, ini begitu tuh. Nah, yang terakhir persiapannya apa sebenarnya untuk kita kembali ke tempat nanti kita ada 4. 1, ya persiapan untuk kita kembali nanti, yaitu ahsan amal. Sebaik-baik amal. Ingat tuh, siapa itu? Bukan bawa ransel, mau baju banyak, itu bukan kampung namanya. Baru itu besok Solo, ada hubungnya ayo mungkin tuh ada yang mau pulang, gitu. Jadi kita bakal balik yang sesungguhnya. Siapin yang pertama ada ahsan amal. Apa sih ahsan amal? Amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat tadi, bitanzil. Udah benar amal ibadahnya. Ya. Amal kudu benar, 1 ilmu, 2 ikhlas, yang ketiga mudawamah, yang keempatnya adab. Ini itu asal amal keempat. Apa yang pertama asal amal? Ilmu, ikhlas, mudawamah, adab. Apa itu ilmu? Ya itu sesuai sholat duhur. Kita tahu dari mana sholat duhur 4 rakaat? Dari siapa? Dari guru orang tua kita. Guru pertama orang tua kita, enggak? Setelah itu kita perlu buat kita ngaji itu. Udah ada amal, udah ada ilmunya. Orang kata ilmu dosa dari kita mengambil Nabi Ibrahim, malu maklumatun latuqa. Kalau nggak ada ilmu amalnya tertolak. Yang kedua ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Kalau nggak ikhlas, amalnya cuma hanya sebatas apa yang dia pengen. Karena kata Nabi innamal a'malu binniyat. Niatnya ikhlas hanya mencari ridho Allah. Kalau kita tahlil pengen ditahlilin, nanti orang tahlil dong Pak, nggak jadi amal ibadah yang kita baca. Tapi kalau kita semangat ikhlas karena Allah, itu yang dia jadi ahsan amal. Yang ketiga mudawamah. Jangan dikir 33. Itu tempat tahlil doang. Setiap hari dikir. Itu mudawamah tuh, bisa begitu. Ya susah Pak. Kalau kata udah biasa yang luar biasa tempat kita jika mau bingsakan udah urusannya sama amat sih, enggak. Dikit tapi mudawamah. Yang ketiga ada, yang keempatnya adab. Harus diilmi adab, ihsan namanya. Ya, adab itu ihsan, kebaikan yang memang di situ sela-selanya. Setinggi, sepinter apapun, sekeren sekaya apapun orang, udah pinter, kaya, keren dia ilmunya. Tapi kalau adabnya nggak bagus, kira-kira dihargai nggak? Jangankan dihargai Allah, dihargai manusia aja hilang harga diri. Saya pernah Pak, orang kaya, dokter, profesor datang ke rumah saya, pulang nangis-nangis.
Kok bisa begitu? Pertama dia mau datang nelfon dulu, ya. Tuh ceritanya. Sampai ke rumah saya tuh, saya sampai tadi dia silakan. Begitu pulang di jalanan dia nelfon saya lagi nangis. Ustaz, saya nggak bisa jalan. Dipalangin apa Pak? Dipalangin babu sama pokok pisang. Mengapa itu? Enggak ngasih klakson lewat di tempat tetangga saya. Tuh Pak, Bu, orang permisi itu ada gitu. Kalau kalian profesor doktor, ilmunya sudah ngomong udah jago bener. Sekali ngomong 15.000 ke 15.000, 15 juta itu kalau ngisi trainer apa? Masya Allah, mahal. Tapi adabnya kurang, bahkan nggak ada. Ya udah nggak dihargai sama orang. Begitu nelfon, mengapa Bang dijagain? Orang kayak kedebong pisang, bayangin orang sekali kata kedebong pisang, ada begitu orang lewat tadi. Di sini ada Bu, Pak, ada orang lewat, kalau permisi kira-kira kita sewa Pak. Itu ada bagian itu. Nah ibadah juga harus rapi dengan kisah ada kita. Ini mau sembahyang sama juga mau menanggok, melayangan, mau sholat, pakai baju mereknya Ajinomoto, ya. Kira-kira ada depan kita bisa, kami Allah. Ajinomoto. Betul Pak? Kalau Allahu Akbar, wayang boleh adil gitu. Makanya ibadah mari Islam tapi gitu. Kalau gitu udah enak. Paling ngomong satu pakai merah, itu merah dong kan. Tapi kalau ada tulisannya PDIP ya, jangan pakai ini. Benar ya? Gitu. Ya. Jadi pertama ilmu, ya. Kemudian apa namanya? Kedua ilmu, ikhlas, mudah banget, adab. Ya, itu persiapan ahsan. Yang kedua, siapkan amal ibadah yang mengalir pahalanya setelah kita udah pulang, sudah meninggal maksudnya. Apa itu yang mengalir? Pertama sedekah jariah itu sendiri, sedekah yang disalurkan ke tempat di mana dijadikan tempat ibadah. Jangan lupa tuh, sisihkan tuh, ya, sisihkan tempat ibadah nih. Walaupun keren banget tempat ibadah pasti ada masih ya, kurang baik, ya. Apa mungkin karpet mau diganti depan. Nah kalau udah dibuka open donasi, kami akan membuka open donasi karpet sebanyak 50 meter. Sisihkan Pak, tuh apa tuh? Nah itu yang akan mengalir Pak. Yang kedua ilmu yang kita dapat minimal ke anak kita tersalurkan, ya. Itu nanti. Yang ketiganya adalah menciptakan anak soleh. Anak soleh Pak, dia beramal, ibadahnya kita akan nikmati. Gampang apa susah nih ciptain anak soleh? Gampang apa susah? Ya susah. Ini pengen anak soleh, gampangnya salah mulu. Soleh. Dia mau mancing, kira-kira anak soleh mau mancing. Mancing, ikut mancing, susah. Ibu-ibu, anak-anak suruh pakai kerudungan rapi semua, pakai kebendoan kalau belanja, ya susah. Nah, itu persiapannya. Jadi persiapannya ada 4. Pertama adalah persiapan untuk kita pulang, amal, ahsan amal. Yang kedua, amal yang mengalir pahalanya. Ketiga, ya. Yang ketiganya, ya. Yang ketiganya ini adalah senantiasa banyak berdoa agar meninggalkan husnul khatimah. Syekh Abdul Aziz mengajarkan Pak, kalau pengen kita mati husnul khatimah, jangan lupa tuh di sujud terakhir kita sholat, yang bagusnya wajib kalau jadi imam ya. Kalau jadi imam juga boleh. Maka sholat subuh sekali yang lama tuh ya sujudnya ya. Itu mengamalkan salah satu ajaran. Apa itu doanya? Di pada saat setelah sholat berdoa itu membaca kata Syekh Abdul Aziz salah satu doanya adalah yang pertama Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua Allahumma rzuqni taubatan qabla maut. Yang ketiganya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar, paling mulia kecuali kita wafat husnul khatimah. Jadi persiapannya adalah banyakin doa agar kita meninggal dalam keadaan husnul
khotimah. Ya, dari 3 persiapan inilah yang harus benar kita mantapkan. 1, ahsan amal. Yang 3, pahala yang selalu mengalir pahalanya. Yang ketiga adalah ya, banyakin doa agar kita meninggalkan husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan kita sama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah dan kita baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bertemu lagi, Pak, ya, di kesempatan dan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.